Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aura Anbia Rahayu dan Anissa Wulandari. Di sini kami akan membahas annual report PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk periode 2025. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari PT Charon Pokpan Indonesia, merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pakan ternak, peternakan ayam, dan makanan olahan. Perusahaan ini merupakan bagian dari Charon Pokpan Group asal Thailand dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1972. PT Charon Pokpan Indonesia juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CPIN serta menerapkan sistem bisnis terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi produk. Beberapa struktur segmen usaha dari PT Charon Pokpan Indonesia. Yang pertama ada segmen pakan ternak, yaitu bisnis utama dari PT Charon yang memproduksi pakan untuk ayam. Yang kedua ada segmen ayam pedaging bergerak dalam kegiatan pembibitan, pemeliharaan, hingga penjualan ayam hidup. Yang ketiga ada segmen DOC atau Day Old Chicken, memproduksi bibit ayam usia sehari yang didistribusikan ke peternak dan unit usaha internal perusahaan. Dan yang terakhir ada segmen ayam olahan, fokus pada pengolahan produk makanan berbahan dasar ayam seperti nugget, sosis, dan lain-lain. Pada slide ini dijelaskan dua jenis responsibility center, yaitu profit center dan investment center. Untuk profit center, setiap segmen bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya operasionalnya masing-masing. Jadi kinerja segmen dinilai dari seberapa besar laba yang berhasil dihasilkan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin baik performa segmen tersebut. Sedangkan investment center tidak hanya fokus pada laba tetapi juga mengelola aset dan investasi operasional perusahaan. Penilaian kinerjanya menggunakan tingkat pengembalian investasi atau ROI. Jadi perusahaan melihat apakah investasi yang dilakukan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal apa tidak. Slide ini menjelaskan mengenai struktur organisasi dan kebijakan desentralisasi dalam perusahaan. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang terintegrasi dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap bagian mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Manajemen pusat berperan dalam menentukan strategi dan kebijakan utama perusahaan. Sementara itu, setiap segmen diberikan kewenangan operasional sendiri agar dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat sesuai kondisi di lapangan. Dengan adanya sistem desentralisasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Di sini ada data rekonstruksi laporan segmen. Selanjutnya, di sini ada beberapa informasi terkait rekonstruksi laporan segmen. Yang pertama, total penjual meningkat dari 67,47 triliun pada tahun 2024 menjadi 70,70 triliun pada tahun 2025 atau naik setara dengan 4,78%. Yang kedua, segmen ayam pedaging masih menjadi penyumbang terbesar dengan penjualan 34,0,3 triliun. Yang ketiga, pertumbuhan tertinggi berasal dari segmen DOC sebesar 38,0,8% dan pakan ternak sebesar 27,62%. Selanjutnya, ayam olahan mengalami penurunan penjualan sebesar 8,46%. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan menunjukkan perbaikan operasional dan meningkatnya permintaan pasar. Selanjutnya di sini ada identifikasi traceable cost dan common fixed cost. Yang pertama ada traceable fixed cost. Traceable fixed cost adalah biaya tetap yang dapat dihubungkan langsung dengan segmen usaha tertentu dan akan hilang apabila segmen tersebut dihentikan. Nah, pada kasus PT Charon Pokpan Indonesia ini contohnya meliputi biaya penyusutan mesin pakan ternak, operational breeding farm pada segmen DOC, rumah potong ayam, serta mesin pengolahan makanan. Nah, selanjutnya ada common fixed cost, merupakan biaya tetap yang digunakan bersama oleh seluruh segmen perusahaan, jadi tidak dapat dialokasikan langsung ke satu segmen tertentu saja. Contohnya adalah gaji direksi dan komisaris, biaya kantor pusat, biaya audit, sistem informasi, serta biaya administrasi umum perusahaan lainnya. Setelah menghitung contribution margin dan segmen per marginnya, kita dapat menarik kesimpulan yaitu berdasarkan rekonstruksi laporan segmen, PT Charon Pokpan Indonesia memperoleh contribution margin sebesar 21,68 triliun dan laba usaha sebesar 6,46 triliun pada tahun 2025. Segmen ayam pedaging menjadi penyumbang terbesar, sedangkan segmen pakan ternak dan DOC menunjukkan efisiensi biaya yang lebih baik. Secara keseluruhan, perusahaan masih mampu menghasilkan profitabilitas yang baik. Selanjutnya di sini ada analisis tren 2 tahun terakhir pada tahun 2024 dan 2025. Kinerja PT Charon Pokpan Indonesia tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dengan penjualan naik sebesar 4,78% dan laba bersih tumbuh sekitar 52,05% akibat efisiensi biaya produksi. Segmen DOC mencatat pertumbuhan penjualan dan laba tertinggi, sementara segmen ayam olahan berhasil berbalik dari rugi menjadi laba melalui efisiensi HPP. Di sisi lain, segmen pakan ternak mengalami penurunan laba akibat kenaikan bahan baku. Secara keseluruhan,
CPIN semakin efektif dalam mengelola efisiensi biaya dan profitabilitas di setiap segmen perusahaan. Analisis Return on Investment atau ROI diambil dari investasi barang modal tahun 2025 dan estimasi laba operasi. ROI dihitung dari laba operasi dibagi total investasi dikali 100%, lalu kita hitung per segmennya yang ada 4 segmen dari pakan ternak, segmen ayam pedaging, DOC, dan segmen ayam olahan. Berdasarkan perhitungan ROI, segmen ayam pedaging memiliki pengembalian investasi tertinggi sebesar 1.248,28%, sehingga menjadi segmen paling efektif untuk menghasilkan laba. Segmen ayam olahan dan pakan ternak juga menunjukkan kinerja yang baik dengan ROI 293,12% dan 286,56%. Sedangkan segmen DOC memiliki ROI terendah sebesar 106,45%. Secara keseluruhan, seluruh segmen perusahaan menunjukkan ROI positif dan mampu menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Indikasi transfer pricing dalam laporan keuangan. Di laporan keuangan 2025, CPIN mencantumkan adanya transfer pricing documentation yang menunjukkan transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dalam jumlah besar dan terdokumentasi dengan baik. Transaksi tersebut meliputi penjualan, pembelian bahan baku, dan pembayaran royalti. Selain itu juga terdapat utang dan piutang pihak berelasi yang cukup besar, sehingga transfer pricing menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis perusahaan. Di slide ini dijelaskan metode transfer pricing yang digunakan oleh CPIN. Untuk pembelian bahan baku dan penjualan pakan ternak, perusahaan memakai metode market based atau mengikuti harga pasar. Lalu pembelian produk jadi memakai metode cost based, yaitu berdasarkan biaya produksi ditambah margin. Sedangkan pembayaran royalti menggunakan metode negosiasi karena ditentukan lewat perjanjian antar perusahaan. Dampak terhadap laba segmen itu transfer pricing memberikan dampak yang berbeda pada tiap segmen. Segmen pakan ternak mengalami penurunan laba karena biaya bahan baku meningkat. Segmen ayam pedaging menerima royalti terbesar karena kontribusi penjualannya paling tinggi. Sedangkan segmen DOC dampaknya kecil dan segmen ayam olahan labanya mulai membaik walaupun margin masih tertekan oleh beban royalti. Kesimpulannya adalah PT Charon Pokpan Indonesia berhasil meningkatkan penjualan sebesar 4,78% dan laba bersih sebesar 52,05% pada tahun 2025. Segmen ayam pedaging menjadi penyumbang penjualan terbesar sekaligus memiliki nilai ROI tertinggi sehingga menjadi segmen paling efektif menghasilkan laba. Segmen DOC dan ayam olahan juga menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan laba perusahaan didukung oleh efisiensi biaya produksi dan pengendalian operasional di berbagai segmen usaha. Transfer pricing melalui pembelian bahan baku dan pembayaran royalti memberikan pengaruh terhadap biaya dan profitabilitas beberapa segmen. Secara keseluruhan, CPIN menunjukkan kinerja keuangan dan profitabilitas yang positif selama tahun 2025. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan dari kami dapat diterima oleh teman-teman semua.